Oke, jujur aja deh, kamu pasti udah capek banget kan? Lihat berita isinya korupsi melulu, ngerasa kerja banting tulang tapi hidup gitu-gitu aja. Jalanan depan rumah aja nggak pernah bener. Rasanya Indonesia udah nggak bisa ngasih harapan. Dan mimpi buat kabur kerja ke luar negeri kayaknya jadi satu-satunya jalan keluar. Saya ngerti banget. Tapi, dengerin ini baik-baik. Kita langsung ke intinya aja ya, tanpa basa-basi. Berangkat ke luar negeri tanpa persiapan itu bukan cuma salah langkah. Itu sama aja kayak kamu sengaja loncat dari wajan panas ke kobaran api. Kamu nggak pindah ke surga, kamu cuma pindah ke neraka lain. Neraka yang lebih dingin, lebih kejam, dan nggak ada satu orang pun di sana yang peduli sama nasib kamu. Nah, biar nggak salah jalan, ini dia peta kita. Kita bakal bedah tuntas 5 modal paling penting yang bakal nentuin kamu bakal sukses atau malah jadi korban di negeri orang. Dan ini jauh lebih penting dari sekedar uang di rekening. Oke, kita mulai dari modal kelima, yang sering banget disepelekan. Banyak yang mikir, yang penting bisa yes, no, sama thank you udah cukup. Salah total. Bahasa itu bukan buat gaya-gayaan. Itu tameng pertahanan pertama kamu. Gini deh, coba bayangin. Kamu lagi di pabrik. Atasan kamu teriak-teriak ngasih instruksi darurat soal mesin. Dan kamu cuma bisa cengar-cengir karena nggak ngerti. Itu bukan lagi soal dipecat atau enggak. Itu udah soal nyawa. Nggak bisa ngomong, ya siap-siap aja jadi target empuk penipuan atau lebih parah lagi. Terus solusinya gimana? Mulai dari sekarang, dari detik ini juga. Ganti semua subtitle film atau series kamu ke bahasa negara tujuan. Dengerin podcast, terus tiruin cara mereka ngomong, persis kayak Beo. Masuk ke server Discord, cari bule, ajak ngobrol. Paksa diri kamu. Ini investasi paling murah dengan hasil paling mahal. Lanjut, modal keempat dan ketiga, mentalitas dan CV. Dua hal ini satu paket. Ini bukan cuma soal upgrade skill, tapi soal riset total cara kamu berpikir dan cara kamu menjual diri. Soalnya, apa yang biasa di sini bisa jadi pelanggaran berat di sana. Ini dia culture shock yang bakal nampar kamu keras banget. Lupakan soal jam karet, telat semenit bisa langsung potong gaji. Lupakan soal butuh disupport atau butuh healing. Di sana, kamu tuh unit produksi. Mereka bayar kamu buat hasil, bukan buat dengerin curhatan kamu. Kamu harus punya fisik sekeras badak dan mental set setebal baja. Titik. Oke, ini mungkin agak nyelekit tapi harus saya sampaikan. CV model Indonesia yang ada pas foto latar merah, ada kolom agama, status nikah, tinggi badan, itu di mata rekruter global, jujur aja, sampah. Itu langsung masuk kategori diskriminatif dan dibuang saat itu juga. Kenapa? Karena perusahaan besar sekarang pakai robot penyortir CV yang namanya ATS. Robot ini nggak bisa baca desain yang aneh-aneh, jadi bikin CV kamu sesimpel mungkin. Hitam putih, format jelas, dan hapus semua info pribadi yang nggak relevan. Biar CV kamu lolos dari robot dan bisa dilihat sama manusia. Nah, ini dia. Kita masuk ke bagian paling krusial, bagian di mana banyak banget orang Indonesia kejeblos, literasi keuangan. Mari kita bongkar sama-sama ilusi soal gaji gede di luar negeri. Coba lihat angka ini. 40 juta rupiah per bulan. Wow, siapa yang nggak ngiler kan? Angka inilah yang jadi umpan, yang bikin semuanya kelihatan kayak mimpi indah yang jadi kenyataan. Tunggu dulu. Sebelum kamu langsung bungkus koper, coba pikirin deh. Apakah 40 juta di negara yang biaya hidupnya bisa 3-5 kali lipat dari Jakarta itu beneran gede? Jawabannya, belum tentu. Makanya ada satu aturan suci yang nggak bisa ditawar. Aturan sepertiga. Gaji kamu harus bisa dibagi 3. Sepertiga buat bayar sewa, sepertiga buat makan dan transport, dan sepertiga sisanya wajib masuk tabungan. Kalau dari hitung-hitungan di kertas aja udah nggak masuk, jangan pernah nekat berangkat. Karena kalau nekat, inilah yang bakal terjadi. Gaji 40 juta kamu itu bakal ludes gitu aja. Lihat deh, bisa-bisa 60%-nya habis cuma buat bayar sewa kamar sempit. Kamu nggak kerja buat nabung, kamu kerja cuma buat bayar sewa ke tuan tanah. Sisa buat nabung, cuma seuprit. Jadi, tolong kerjakan PR kamu, buka situs namanya numbeo.com, ini gratis, masukin nama kota tujuan dan tawaran gaji kamu. Situs itu bakal ngasih gambaran kasar tapi nyata soal biaya hidup di sana. Jangan berangkat buta, nanti nyeselnya seumur hidup. Oke, kita sampai di modal terakhir, tapi ini yang paling menentukan. Modal nomor 1, jalur legal. Ini adalah garis tipis antara kamu pulang jadi pahlawan keluarga atau pulang tinggal nama. Gak ada tawar-menawar di sini. Lihat perbedaannya? Jelas banget kan? Calo itu jualan janji manis. Dijamin berangkat, nggak perlu tes. Itu semua omong kosong.
Itu adalah jalan tol menuju eksploitasi. Jalur resmi memang ribet dan selektif, tapi itu karena mereka mau melindungi kamu. Coba resapi kalimat ini. TPPO atau tindak pidana perdagangan orang itu bukan cuma soal ditipu uang. Ini soal paspor kamu disita, kamu dipaksa kerja rodi, disekap, atau bahkan, maaf, organ tubuh kamu dijual. Ini bukan nakut-nakutin. Ini adalah resiko nyata dari jalur ilegal. Jadi, jangan pernah pasrah sama nasib. Jadilah detektif buat diri kamu sendiri. Buka website BP2MI, cek website Kemenaker. Cari grup Facebook orang Indonesia di negara tujuan kamu. Tanya di sana. Jawaban jujur dan pedes dari mereka yang udah ngalamin jauh lebih berharga daripada janji manis calo. Baik, kita sudah bedah semuanya. Sekarang, ayo kita rangkum jadi satu daftar periksa terakhir. Anggap ini adalah gerbang terakhir sebelum kamu memutuskan go or no go. Ini dia 5 pertanyaan penentu. Jawab di dalam hati kamu sejujur-jujurnya. Soal bahasa, mental, CV, dan jalur legal itu penting. Tapi tolong beri perhatian ekstra buat nomor 4, soal keuangan. Kalau hitung-hitungan kamu nggak lolos aturan sepertiga, jangan berangkat. Titik. Masa depan kamu bergantung pada jawaban jujur kamu sekarang. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi kamu mau pergi atau enggak, tapi kamu siap atau enggak. Dunia di luar sana itu hutan rimba. Kamu bisa jadi mangsa, atau kamu bisa jadi petarung. Pergi dari sini bukan berarti kamu nggak cinta negara, tapi kamu harus membuktikan kalau kamu berangkat untuk menang, bukan untuk jadi korban. Pilihan ada di tanganmu.